Shalom, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya saudara minggu ini? Pasti luar biasa ya di dalam Tuhan. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah online service kita. Saudara dapat menyiapkan media yang saudara akan gunakan untuk melakukan ibadah online, baik melalui handphone, melalui televisi, atau melalui laptop saudara. Dan bagi saudara yang ingin menabur, saudara dapat menabur di nomor rekening yang tertera di layar. Dan saudara, bagi saudara yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut melalui gereja, saudara dapat men-follow Instagram gereja yaitu @fccsupermall, dan saudara dapat men-subscribe YouTube gereja yaitu FCC Supermall. Oke saudara, sebentar lagi kita akan memulai ibadah online kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat bertemu lagi dalam ibadah online kita saat minggu ini. Apapun keadaan kita saat hari ini, kita yakin dan percaya Tuhan Yesus ada menyertai kita semua. Pada saat pagi hari ini saudara, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Dia, kita mau naikkan ucapan syukur kita atas kebaikannya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami Tuhan, dalam sekolah kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan. Sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna Tuhan atas hidup kami. Tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau nyatakan Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang sangat baik. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah Tuhan, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami mau tinggi-tinggikan Engkau Tuhan saat pagi hari ini. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan.
Mari Bapak Ibu kita ulangi pujian ini dari awal. Katakan sama-sama. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Katakan dengan imanmu, Yesus ada di sana. Amin. Memberiku jawaban, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Katakan dengan imanmu bahwa Yesus ada di sana. Amin. Dan memberiku jawaban. Amin, amin. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku Engkau lebih dari cukup buat kami. Engkaulah segala-galanya buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in Jesus. Everything I need. Katakan Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need.
Terima kasih Tuhan. Karena hanya Engkau yang kami perlu saat ini. Kami perlu kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami perlu perlindungan daripada Engkau lebih dari cukup buat kami Tuhan. Untuk itu pagi hari ini Tuhan, kami mau menyatakan bahwa kami mengikut Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kami daripada kasih-Mu. Entahkah itu sakit penyakit, kelaparan sekalipun, bahkan kematian sekalipun. Tidak ada yang bisa memisahkan kami daripada kasih. Mari anak-anak Tuhan di rumah, angkat kedua tanganmu. Katakan, Tuhan, aku mau belajar setia dalam keadaan apapun. Mengikuti Engkau. Jalan bersama-samalah Tuhan dengan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau sampai hari ini Tuhan tetap memelihara hidupmu, sampai hari ini Engkau ada dalam perlindungan Tuhan, itu semua karena kasih karunia dalam hidup. Kasih karunia Tuhan buat saudara dan saya. Mari sebentar saja bersama keluarga, bersama suami, bersama anak-anak, angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Kau mulia. Oh, shikirana moyara labaya sinyara. Kami naikkan syukur kami. Oh God. Amin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Kau yang layak dimuliakan, Kau yang layak diagungkan, Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Oh God, we worship you, Lord God.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Abah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Bapak, kami mau bersyukur untuk pagi hari ini. Karena sampai saat ini Tuhan tetap memelihara kami. Sampai saat ini Tuhan kami masih bisa beribadah Tuhan. Walaupun secara online. Namun kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada berkat yang Tuhan sediakan, ada perlindungan yang sempurna atas hidup jemaat-Mu. Ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kami semua untuk melewati masa sulit ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersuka cita di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita tetap memuji Tuhan. Amin. So mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Bapak Ibu boleh bertepuk tangan di tempat dudukmu. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap waktu. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalan. Katakan kebenaran-Mu Tuhan. Amin. Menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, yes, teguh menopang. Di dalam-Mu Tuhan. Come on, mari musik memuji Tuhan. Haleluya. Terbang tinggi di awan. Katakan bersama-Mu Tuhan. Yes. Dalam kemuliaan, Sebab firman-Mu. sebab firman-Mu teguh menopang. Mari katakan dengan iman-Mu.
dalammu ku kan aman. Amin. Ku kan terbang, tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu. Mari katakan ku kan aman di dalammu Tuhan. Kan aman di dalam-Mu, Ku kan aman. ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yes. Haleluya. Amin. Amin. Tetap semangat. Amin. So, come on. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari Bapak Ibu tepuk tangan di tempat berdiri. Mohon katakan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Amin. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita samanya. So mari tepuk tangan bersama-sama dengan kami Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Come on. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, bersukacita, haleluya, haleluya, bersukacita, amin, haleluya, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan.
setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin. Mari kita naikkan pujian ini dari awal sama-sama. Kau setia, Katakan Bapa, Engkau mulia. Kau mulia. Tenanglah jiwaku, Katakan aman bersamamu Tuhan. aman bersamamu. Amin. Terima kasih. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin, amin, amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Yes, oh God. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Shalom FCC, apa kabar semua? Saya yakin saudara dalam keadaan baik-baik saja. Oke, sebelum firman ini disampaikan kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum pesan Tuhan disampaikan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh Tuhan kebenaran firman-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau urapi hamba-Mu sehingga setiap kata-kata yang disampaikan itu menjadi isi hati-Mu sendiri. Terima kasih Allah Roh Kudus. Siapapun yang mendengar kebenaran firman ini, hidup mereka diubahkan. Biar kiranya logos berubah menjadi sebuah rema. Bapak, dalam kondisi seperti ini, Kau taruh kepada kami roh keperkasaan. Roh yang tidak pernah menyerah dengan situasi dan keadaan. Never give up. Sebab kami tahu pengharapan kami hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mulai Tuhan mendengar pesan-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Oke, saudara sekalian, Shalom. Di kesempatan minggu yang keempat ini, kita masih tetap memakai tema Never Give Up. Nah, kali ini kita akan membahas dengan sebuah subtema yang berjudul Just Do It. Saya teringat dengan iklan sebuah sepatu cukup terkenal. Nah, ada kata-kata Just Do It, artinya lakukan saja. Nah, di dalam kata-kata ini terkandung makna yang dalam. Ketika seseorang hanya melakukan, ya ada beberapa kebenaran yang ada di dalamnya. Yang pertama, dia melakukan dengan pengertian. Yang kedua, dia melakukan dengan asal-asalan. Atau yang ketiga, dia melakukan dengan sebuah persiapan. Sehingga arti kata just do it ini bisa diartikan berbagai-bagai macam. Tetapi pada kali ini, saya mau menyampaikan arti kata just do it adalah yang berhubungan dengan sebuah proses ketaatan ketika Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Nah, saudara sekalian, di tengah-tengah situasi COVID seperti ini, kita sudah memasuki minggu yang ketiga. Dan ada istilah yang baru yang dikenal dengan namanya new normals. Yaitu sebuah kebiasaan-kebiasaan yang tadinya tidak normal, sekarang kita anggap normal. Salah satu contoh, kita membuka pintu dengan siku. Ya, dulu kita anggap tidak normal, sekarang jadi normal. Kemudian cuci tangan setiap kali kita pulang dari
supermarket atau pulang dari kantor dan dari mana saja. Kemudian juga ketika kita masuk ke supermarket, setiap suhu tubuh kita diukur. Kemudian kita diwajibkan untuk sebagian di beberapa swalayan atau toko-toko atau tempat restoran untuk mencuci tangan dulu ya dengan desinfektan. Rumah juga seperti itu saudara, bukan hanya sekedar rumah, tetapi sekarang rumah sudah berubah fungsinya ya, ada yang menjadi tempat usaha, ada yang menjadi rumah juga menjadi kantor dan lain-lain. Oke, kita sebut dengan new normals. Nah, yang saya mau sampaikan begini saudara, sebagai orang-orang yang percaya di dalam kondisi new normals ini, ya akibat dari virus corona, kita ini seolah-olah berada di dalam sebuah planet atau bumi yang berbeda dengan apa yang kita pernah jalani sebelumnya. Nah, sedangkan hidup itu adalah sebuah perjalanan. Sebagai orang percaya, dunia ini hanya tempat kita sementara saja, dan kita tahu bahwa setelah itu kita akan masuk ke dalam sebuah kekekalan, ya, saudara sekalian. Nah, oleh karena itu, karena kehidupan ini sebuah perjalanan, yakinkan ketika kita mencapai tujuan, itu kita melihat tanda atau rambu-rambu yang benar. Apalagi kita ada di sebuah tempat yang asing, yang hari-hari ke depan dan hari-hari ini menjadi sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita lakukan sebelumnya. Nah, kunci daripada keberhasilan hidup dan kebahagiaan saya pikir seberapa taatnya kita mematuhi aturan-aturan atau arahan yang Allah berikan dalam hidup kita. Kekristenan itu sendiri selalu berhubungan dengan iman. Iman berarti kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan kita yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan saudara dan saya. Nah, sedangkan iman itu bisa terlihat dari ketaatan kita. Saya akan sampaikan sebuah quotes buat saudara. Iman itu sesuatu yang abstrak, tapi kita bisa merubahnya menjadi sesuatu yang nyata, dapat terlihat melalui sebuah proses ketaatan atau obedience. Nah, saudara sekalian, kita mau membahas tentang sebuah cerita yang unik. Bagaimana cara Allah menuntun kehidupan sebuah tokoh di dalam Alkitab untuk bisa berhasil. Allah bekerja dengan cara yang sangat unik yang saudara dan saya bahkan tidak pernah mengerti. Ya, sebelumnya kita akan membaca dulu di dalam 1 Samuel yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. 1 Samuel yang ke-9. Ya. Kisah ini amat unik sekali saudara sekalian. Kisah ini berbicara mengenai bagaimana Allah mempersiapkan Saul itu menjadi seorang raja melalui sebuah proses kehilangan keledai. Ya, kalau boleh kita simpulkan, judulnya adalah cerita ini Chasing the Donkey atau mengejar keledai yang hilang. Oke ya. Di dalam 1 Samuel 9 ayat pertama dikatakan begini. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kish bin Abil bin Zedor bin Bekorach bin Avia. Seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anak laki-laki namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi dari setiap orang yang sebangsanya. Kish ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Cerita ini diawali dengan bagaimana ketika Allah itu mau mempromosikan saudara, ketika Allah itu mau melakukan rencananya dalam kehidupan seseorang, maka sangat kreatif. Nah saudara, cara ini kita harus pelajari. Karena cara ini adalah cara yang unik buat saya. Bagaimana sesuai dengan tema khotbahnya Just Do It. Kita mulai dulu ya saudara ya. Bagaimana cara Allah bekerja? Allah bekerja dengan sebuah pattern yang tidak kita bisa mengerti. Tapi ada satu yang kita tahu. Ketika kita taat, itu akan menjadi berkat buat kita semua. Nah yang pertama, Allah bekerja melalui masalah. Ini pattern selalu yang pertama. Biasanya Allah bekerja melalui masalah. 1 Samuel 9 ayat ketiga dikatakan gini. Kish ayah Saul itu kehilangan keledai betinanya. Jadi bukan satu keledai, ada banyak keledai. Sebab itu berkatalah Kish bin Saul kepada anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai itu.
Saudara sekalian, biasanya ketika Allah membuka pintu, iblis juga membuka pintu. Ketika iblis menutup pintu, maka Allah akan membuka pintu. Tapi sebaliknya, saudara sekalian, ketika iblis mau menutup pintu, Allah bisa membuka pintu-pintu lainnya. Saudara sekalian, kita bisa melihat dari klip yang akan kita lihat berikut ini. Ya, kita lihat dulu klip ini. Klip video yang bagus untuk saudara renungkan sebelum kita masuk ke poin selanjutnya. Oke, saudara sekalian, kalau saudara lihat klip video tadi, jelas sekali di kisah di situ ya bahwa ketika seseorang mengalami masalah, dia berdoa dengan sungguh-sungguh meminta jawaban dari Tuhan. Tetapi kerap kali manusia itu selalu mengharapkan jawaban seperti apa yang dia pikirkan, dia kira. Tetapi jawaban Allah berbeda dengan jawaban manusia. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 dikatakan seperti ini, saudara. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kalau saudara perhatikan, jalan atau pintu yang diberikan Allah kepada kita itu kerap kali berbeda dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita duga. Karena sama sekali jalan atau pintu yang Allah sediakan itu tidak menarik. Tetapi ingat, ketika pintu dibuka, maka saudara akan menemukan dengan jawaban itu. Nah, saudara sekalian, hati-hati makanya dengan doa kita. Sebab ketika kita mulai berdoa, saudara harus buka telingamu, renungkan firman Tuhan, sehingga kita begitu peka dan kita dapat mengerti keinginan isi hati Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, Allah tuh bekerja melalui ketaatan kita. Kita lihat nih di 1 Samuel 9 ayat yang keempat dikatakan gini. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim. Juga mereka berjalan melalui tanah Salisa tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim. Tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujang dan bersama-sama dengan dia, mari kita pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tapi ia khawatir tentang kita. Saudara kalau perhatikan, ada beberapa kota yang telah mereka lalui, mulai dari Efraim, Salisa, Sahalim, dan kemudian tanah Zuf. Ada 4 kota, jadi cukup jauh perjalanan ini. Nah, di tengah-tengah ketidakmengertian dan kebingungan Saul, hampir saja Saul menyerah. Saudara sekalian,
Untung dia ini bersama-sama dengan pembantunya. Nah, saudara sekalian, diperlukan ketaatan yang mutlak dari kita itu untuk terus mengikuti tuntunan Allah di tengah-tengah kebingungan. Bukankah kondisi ini hampir sama dengan sekarang? Ada banyak saudara yang saat ini sedang bingung. Ada di persimpangan jalan. Di tengah-tengah saudara lockdown, usaha yang tidak menentu. Kemudian di tengah-tengah, kemudian posisi kita juga kita tidak tahu di tempat pekerjaan apakah kita masih dipekerjakan atau akan mengalami PHK. Bagi yang memiliki usaha sendiri kita tidak mengerti bagaimana cara supaya usaha kita bisa berkembang lagi. Yang punya toko sudah sekian lama tidak buka tokonya. Saudara sekalian, ada banyak ketidakpastian dan ketidakpastian yang sedang saudara dan saya alami hari-hari ini. Saya pikir sangat manusiawi sekali ya ketika seseorang itu dalam kondisi bingung dan lelah, kemudian kita akan menyerah dengan kondisi dan keadaan. Nah, untungnya Saul ini sekali lagi dia pergi bersama-sama dengan bujangnya atau pembantunya. Dan Saul ini memberikan respon yang benar terhadap reaksi dari pembantunya ketika Saul ingin menyerah. Mari kita lihat. Nah, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini. Tetapi orang ini berkata kepadanya, di kota ini seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh. Nah, jawab Saul kepada bujang itu, tetapi kalau kita pergi, apa yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu kepada Saul, masih ada padaku 1/4 shikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. 9. Dahulu di antara orang Israel apabila seorang pergi menanyakan petunjuk kepada Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab yang sekarang ini disebut dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, ayat 10, pikiranmu itu baik, mari kita pergi, maka pergilah mereka ke kota tempat abdi Allah itu. Nah, saudara, poin yang pertama, untuk kita bisa berhasil di dalam kehidupan ini, Allah bekerja melalui masalah kita. Ya, Saul disuruh mencari keledai yang hilang. Yang kedua, Allah bekerja itu melalui ketaatan kita. Nah, Saul ini memandang baik apa usul dari bujangnya itu. Bujangnya berkata begini, jangan menyerah. Kita harus pergi ke kota satunya lagi. Di situ ada seorang nabi dikatakan yang dapat memberitahukan kepada kita apa yang akan kita lakukan. Nah, Saul berkata, aku udah tidak punya apa-apa lagi. Untungnya bujangnya ini masih memiliki uang dan masih memiliki roti. Saudara, yang ketiga, yang saudara harus perhatikan adalah Allah bekerja melalui orang-orang di sekitar kita yang kita tidak pernah sangka sebelumnya. Kerap kali begitu bangga ya orang-orang kalau punya koneksi yang hebat. Kerap kali orang begitu bangga kalau punya teman-teman yang hebat. Wah, teman saya menteri, teman saya pejabat, teman saya jenderal, teman saya presiden. Saudara, kalau saudara mau berhasil dalam hidupmu, dengar baik-baik. Tuhan tidak akan mengizinkan saudara berharap kepada siapapun, apalagi dengan orang-orang yang hebat. Firman Allah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara dengar, pertolongan Tuhan justru datang dari orang-orang yang saudara tidak pernah sangka. Dari orang-orang yang tidak pernah saudara duga. Dengan cara yang unik, Tuhan akan membantu saudara. Saul dibantu oleh bujangnya untuk menjadi seorang raja. Kalau saja Saul berkata dia tidak mau dan dia menganggap usul bujangnya itu tidak ada artinya, maka dia tidak akan menjadi raja. Saul memiliki respon yang benar, saudara. Oleh karena itu saya mengajak saudara sekalian hari-hari ini ya saudara ya. Saudara, hubungan itu adalah hal yang paling berharga sekarang. Kekristenan itu saya pikir it's all about relationship. Ya, saya akan memberikan kepada saudara sebuah quotes mengenai kekristenan. Christianity is all about relationship between God and human. The currency is trust. From trust come truth. Saudara, ketika saudara itu taat atau obey atau percaya, ya,
Saudara sekalian, itu didasari oleh karena kita percaya, trust. Nah, trust itu dibangun dari hubungan yang benar. Ketika trust itu ada, maka akan ada kebenaran, truth. Relationship yang benar didasari oleh trust, kepercayaan. Ketika trust itu kita taruh di tempat yang benar dan baik, maka akan timbul kebenaran. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Saudara sekalian, sangat unik sekali cerita ini ya saudara ya. Jadi saya pikir hari-hari ini Tuhan akan membuka jalan secara unik. Saudara tidak akan pernah nyangka sebelumnya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Akan ada orang-orang divine meeting persons. Divine meeting personals yang akan Tuhan datangkan dalam hidup saudara. Oleh karena itu jangan memandang rendah orang-orang di sekitar kita. Siapapun mereka. Apapun jabatannya. Mungkin dia bukan ketua sel group. Tetapi dia hanya jemaat biasa. Mungkin dia bukan orang yang hebat, bukan orang yang kaya. Tetapi hanya orang yang biasa-biasa saja. Tetapi dengar, Tuhan bisa bekerja dengan cara yang unik. Yang pertama saya simpulkan. Untuk kita just do it. Atau taat diperlukan masalah. Tuhan bekerja kerap kali melalui masalah. Yang kedua, melalui ketaatan yang mutlak. Saya senang dengan kata-kata bahasa Indonesia taat. Mau saudara baca dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Semuanya sama. Taat. Nah yang ketiga, sekali lagi. Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita. Yang kita tidak pernah nyangka. Memang dia memakai atasan kita. Mentoring. Itu penting untuk membawa kita naik ke atas. Tuhan memakai orang-orang di sekeliling kita. Untuk menguatkan kita ketika kita terjatuh. Tetapi yang disampaikan di cerita ini adalah bagaimana Tuhan memakai orang-orang yang justru dari low level yang kita tidak anggap. Nah saudara, kemudian kita akan bahas di poin yang terakhir. Apa sih hasil sebuah ketaatan? Yang pertama, ketaatan itu menghasilkan sebuah otoritas. Apa itu otoritas? Otoritas artinya kekuasaan yang diberikan Allah kepada manusia untuk melakukan tugas. Di dalam Matius ke-16 ayat 18-19 berkata begini. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku? Ada yang berkata engkau adalah Elia. Yang lain muridnya berkata engkau adalah Musa. Yang lain berkata engkau adalah tokoh yang lain. Tetapi ketika dia bertanya kepada Petrus, Petrus berkata, engkau adalah the son of the living God. The son of the living God, Messiah. The anointed one. Kemudian Yesus berkata begini dalam Matius 16 ayat 18-19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, tidak ada agama manapun di muka bumi yang memberikan statement sehebat ini. Saudara dan saya diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang saudara lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Artinya apa? Ketika kita membuka tingkap-tingkap langit, melepaskan kata-kata berkat, melepaskan semua hal yang terbaik yang ada di dalam kerajaan surga, maka itu akan turun terlepas ke dalam kehidupan saudara. Dan ketika saudara berkata, tertutuplah pintu-pintu gerbang alam maut, tertutuplah pintu-pintu gerbang neraka, maka pintu gerbang itu akan tertutup di dalam keluarga kita, di dalam tempat usaha kita, di dalam kota kita. Karena kita diberikan kuasa. Nah, dalam bahasa Inggrisnya sangat bagus sekali dikatakan begini. Matius 16 ayat 18-19. And I also says to you, dia berkata kepada Petrus, Peter, and on this rock I will build my church. Bahasa Indonesia berkata di atas batu karang aku akan mendirikan jemaatmu. Tetapi di dalam bahasa Inggrisnya jelas sekali Yesus bernubuat tentang gereja itu pertama kali di Matius 16 ayat 18. On this rock I will build my church and the gates of Hades shall not prevail against it. Pintu gerbang alam maut, pintu gerbang neraka. Di dalam kota, di dalam keluarga, di dalam tempat usaha, dimanapun di muka bumi hanya ada dua pintu gerbang, ada dua portal. Pintu gerbang neraka dan pintu gerbang surga. Ketika pintu gerbang surga terbuka, maka apa yang terjadi saudara? Berkat, kasih karunia, anugerah Tuhan, mujizat akan terjadi. Ketika pintu gerbang neraka terbuka, maka hal-hal yang sebaliknya akan terjadi. Perceraian, kegagalan. Saudara akan terjadi kutuk, kemiskinan, dan lain-lain sebagainya. Nah ayat 19 berkata, and I will give you the keys of the kingdom of heaven.
And whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loose in heaven. Dikatakan bukan kunci loh, tetapi kunci-kunci kerajaan Allah. The keys of the kingdom. Keys artinya jawaban, jalan keluar. Artinya sebuah jawaban dari Tuhan. Ketika saudara memiliki kunci sebesar apapun pintu, maka akan terbuka. Hanya dengan kunci yang kecil. Sebesar apapun masalahmu, sebesar apapun yang sedang kau hadapi, hanya perlu Yesus sebagai jawaban. Hanya dengan hal yang kecil, nama Yesus, maka jawaban itu akan ada di dalam kehidupan kita. Nah saudara sekalian, yang kedua, hasil dari sebuah ketaatan. Yang pertama promosi. Yang pertama adalah otoritas atau otoritas. Yang kedua adalah promosi. Saudara, di dalam 1 Samuel 2 ayat 7 dan 8 berkata begini. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah berkata pada pagi hari ini, Tuhanlah yang membuat miskin dan yang membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan. Ia menegakkan orang yang hina dalam debu, mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan bersama-sama dengan para raja dan bangsawan. Saudara, ketika saudara taat, ketika saudara benar-benar mengikuti arahan kebenaran firman Tuhan. Saya mau sampaikan dan saya bernubuat dimanapun saudara berada. Maka hari-hari ini, mulai hari ini akan ada promosi dalam kehidupanmu. Yang lain mengalami PHK. Yang lain mengalami penurunan omset di dalam usaha mereka. Tetapi hal sebaliknya akan ada dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu pegang baik-baik firman Tuhan dan kebenarannya. Maka saudara akan hidup dengan bahagia. Dan kemudian yang terakhir adalah healing atau kesembuhan. Saudara ingat cerita tentang Naaman di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Seorang jenderal. Ketika dia sakit kusta, kemudian dia menyuruh pembantunya untuk bertemu dengan Elisa. Dia berpikir bahwa Elisa akan datang ke istananya dan kemudian Elisa akan berdoa untuk dia karena dia orang yang terhormat, seorang jenderal. Ya. Saudara, kalau sekarang itu dari Asyur atau Suria. Ya, nah, tetapi kemudian apa yang terjadi? Elisa berkata kepada bujangnya, Naaman disuruh datang ke Yehuda, ke Israel. Kemudian dia disuruh berendam di sungai Jordan selama 7 kali. Tanpa berjumpa dengan Elisa. Dan saya pikir kalau itu kejadian sekarang, Naaman berpikir seorang jenderal, seorang yang terhormat, bahkan tidak diketemuin oleh Elisa untuk didoakan. Dia berpikir bahwa Elisa akan datang dan kemudian Elisa akan mendoakan, kemudian Elisa akan mendoakan dengan cara yang unik sehingga Allah menyembuhkan dia di tempat yang baik, kemudian dengan suasana yang nyaman. Saudara dengar baik-baik, kita tidak pernah bisa mengatur cara Tuhan bekerja. Yang diperlukan ketaatan. Untung saja sekali lagi. Pembantunya dari Naaman berkata begini. Tuanku, kalau tuanku disuruh hal yang lebih susah, pasti tuanku akan ngikut kan. Supaya tuanku bisa disembuhkan. Apalagi disuruh berendam 7 kali di sungai Jordan. Naaman berkata, memang gak ada lagi sungai yang lebih bersih. Pembantunya berkata lagi, tuanku lakukan saja hal yang simpel ini. Sekali lagi saya simpulkan bahwa ketaatan itu menghasilkan hal yang luar biasa. Memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan. Yang pertama, saudara dan saya akan memiliki otoritas. Yang ada di surga, Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Setiap berkat, kebaikan, anugerah Tuhan. Saudara memiliki kunci kerajaan surga untuk menutup pintu-pintu gerbang neraka dan membuka pintu-pintu gerbang surga. Untuk mengalirkan berkat-berkat yang terbaik dari kerajaan surga dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua saudara, otoritas membuat saya dan saudara mengalami promosi dari Tuhan. Membuat saudara dan saya mengalami kebaikan Tuhan, favor, pertolongan Tuhan. Saudara sekalian, saya yakin hari-hari ini jangan heran. Ketika orang lain di PHK, itu saudara mengalami hal yang sebaliknya. Saya melihat di sel grup begitu banyak kesaksian.
dalam kondisi seperti ini justru anak-anak rohani saya banyak yang mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dengan cara yang unik. Saudara sekalian, yang terakhir yang ketiga, ketaatan selalu menghasilkan sebuah proses kesembuhan. Apapun penyakitmu, apapun yang menjadi gangguan dari tubuhmu, Tuhan akan sembuhkan ketika saudara taat. Siapapun saudara mendengarkan hal ini, lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi saya akan tutup saudara sekalian dengan sebuah kesaksian. Anak saya yang kedua baru lulus dokter tahun lalu dengan nilai terbaik di sekolahnya, cum laude. Sama seperti kokonya, Michael juga lulus dengan cum laude terbaik. Nah saudara sekalian, kemudian untuk mengisi jeda tugas di rumah sakit, Moses tuh kira-kira akhir tahun 2019 itu melamar untuk menjadi staf penelitian research di UI. Moses berpikir dengan nilainya, kemudian dengan kepandaiannya, dia bisa diterima di UI. Kemudian diadakan tes untuk menjadi asisten. Apa yang terjadi saudara? Suatu hari ketika dia setelah saya dites, kemudian dia pulang dan dia berkata kepada saya dan Dr. Aisyah, istri saya, "Ma, Pak, aku ditolak." Dan, "Oh ya? Yang diterima malah temanku, Pak," katanya, "yang nilainya lebih rendah dari aku, yang nilainya itu jauh di bawah aku dan nilai TOEFL-nya juga tidak setinggi aku." Karena saya tahu anak saya ini TOEFL-nya cukup baik sekali dan ketiga anak saya memang mereka pintar-pintar ya bahasa Inggrisnya. Nah, saudara sekalian, saya bilang sama Moses kemudian, "Momo, Tuhan tahu yang terbaik buat kamu. Saya yakin ketika Tuhan izinkan ini terjadi, ketika Tuhan menutup pintu ini, maka Tuhan akan membuka pintu yang lebih baik buat kamu. Dan kamu jangan kecil hati." Ya? Dan kemudian kami ada mesbah keluarga setiap pagi dan kita terus berdoa buat Moses, buat Michael yang sedang tugas di Sumba, juga buat Yosef juga yang sedang koskap ya. Nah saudara, kemudian setelah beberapa lama kemudian dia ditawarin lagi oleh temannya, ada sebuah peluang ya untuk menjadi asisten dari seorang dokter yang sedang mengambil PhD, tapi di bagian penyakit dalam, bagian paru. Waktu itu belum ada peristiwa COVID, belum ada peristiwa wabah seperti ini. Dan kemudian Moses memutuskan untuk menerima lamaran tersebut. Dan dia tes dan dia langsung diterima. Ya, saudara sekalian, bahkan dengan gaji yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Nah, ketika wabah COVID ini terjadi, maka dokter ini ya diperbantukan oleh UI ini untuk menjadi tim inti penelitian COVID. Karena dokter pembimbing Moses ini sedang tugas sambil PhD di London, di Royal College, salah satu universitas kedokteran terbaik di dunia untuk bidang research, saudara sekalian. Nah, luar biasanya, karena ini masa-masa outbreak, masa-masa di wabah, jadi kemudian Moses diminta untuk membuat sebuah makalah penelitian. Biasanya makalah penelitian itu dibuat dalam waktu minimal 6 bulan, bisa 1 tahun. Tetapi Moses bisa menyelesaikan dalam waktu 2 minggu. Dan memang karena Indonesia membutuhkan informasi yang lebih dalam mengenai COVID ini, jadi kemudian hasil karyanya, kemudian udah begitu, ada 2 hasil karya Moses. Jadi dia yang menulis, dibimbing oleh dosennya, kemudian dengan tim UI di Akta Medica Indonesia. Akta Medica adalah sebuah majalah jurnal internal medicine, ya salah satu yang bergengsi di dunia. Karena setiap peneliti-peneliti ketika mereka mau memasukkan jurnalnya itu ke luar negeri, ya Akta Medica Internasional, dia harus memasukkan itu di Akta Medica Indonesia. Nah, saudara sekalian, dengan sangat ajaibnya dia hanya menyelesaikan dalam waktu 2 minggu. Dan yang terakhir, saudara sekalian, Moses juga melakukan diminta untuk menjadi tim dari UI untuk mengembangkan alat mendeteksi pneumonia dan berbasiskan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Tuhan membuka jalan buat Moses dengan cara yang ajaib. Saudara sekalian, kemudian dia juga melakukan jurnal untuk CT scan COVID. Nah saudara sekalian, Tuhan membuka jalan begitu ajaib bagi anak saya yang kedua ini. Seperti anak saya yang pertama. Dan saya juga selalu berkata kepada anak-anak saya untuk hidup taat pada kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan punya cara yang unik untuk memberkati kalian.
Saudara, sekali lagi Just Do It itu berbicara mengenai bagaimana keberhasilan saudara dan saya di dalam melayani Tuhan melalui sebuah proses ketaatan. Tuhan bekerja selalu melalui sebuah masalah. Tuhan bekerja melalui orang lain di sekitar kita. Dan saya yakin hari ini berkat yang sama, peluang yang sama yang Tuhan janjikan buat kehidupan saya dan saudara, kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum saya menutup dengan doa, saya akan mengajak saudara menyanyikan sebuah lagu, tetapi syairnya saja. Lagu ini bagus sekali. Lagu ini adalah lagu lama, dan lagu ini mengisahkan tentang bagaimana ketika kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, dan kita minta Roh Kudus untuk bisa membimbing kita, mengajar kita untuk bisa mengerti jalan Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu, ajarku berharap hanya padamu. Bapa, kami mau berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang telah mendengar kebenaran firman-Mu. Biar pengurapan ketaatan itu turun atas setiap kami. Dan melalui ketaatan ini Tuhan, kami memiliki otoritas. Kami mengalami promosi. Dan kami disembuhkan. Aku berdoa biar pengurapan ketaatan itu turun atas setiap kami, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sakit, yang terikat dilepaskan, yang mengalami beban dan masalah yang berat, hari ini mengalami kelepasan karena Engkau jawaban satu-satunya. Biar kiranya buka setiap mata dan telinga sehingga kami dapat mengerti rencana-Mu yang besar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Is the kingdom and the power and the glory forever. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.